Tahukah kalian, ada tambang emas di Bukit Jambi yang berlokasi di Kampung Gunung Katun, Kecamatan Bardatu, Kabupaten Waikanan, Lampung. Kini puncaknya berubah menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi. Di sini, para wisatawan seperti menginjak emas di dalam perut bumi dan berpayung sinaran mentari. Banyak sudut puncak bukit yang bisa menjadi spot foto, apalagi detik-detik menjelang matahari tenggelam dan terbit pagi hari. Bukit Jambi merupakan sebuah bukit yang subur dan kaya yang terletak di Kampung Gunung Katun, Kecamatan Bardatu, Kabupaten Waikanan, Lampung. Lapisan tanah di Bukit Jambi mengandung banyak logam emas. Konon, kandungan emas yang ada di Bukit Jambi erat kaitannya dengan keberadaan Kerajaan Ratu Balakrak. Kerajaan ini bermukim di tepian Sungai Waiumpu. Pusat kerajaan diyakini berada di tikungan sungai. Oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama wilayah Tanjung. Batas wilayah Kerajaan Ratu Balakrak membentang dari Tapal, batas kurang lebih 162 km di sebelah utara Bandar Lampung, sampai Tapal batas lebih 4 km sebelah barat Belambangan Umpu, Waikanan. Disinilah legenda Bukit Jambi dan Dayang Melini bermula. Alkisah, di lereng Bukit Jambi terdapat sebuah desa yang makmur. Penduduknya hidup dari bercocok tanam, palawija, dan rempah-rempah. Desa Bukit Jambi masuk wilayah Kerajaan Sidang Melawan yang ada di lereng Gunung Tanggamus. Daya tarik desa tersebut bukan hanya pada hasil buminya. Kecantikan seorang gadis yang bernama Dayang Melini tersohor sampai ke 8 penjuru angin, sehingga tidak sedikit pemuda dari berbagai negeri penasaran dengan sosok Dayang Melini. Dayang Melini adalah seorang gadis desa yang mulai beranjak remaja dan berasal dari keluarga sederhana, berkulit kuning langsat dengan rambutnya terurai lurus panjang selutut. Pada suatu ketika gadis ini berjalan ke hutan, tak jauh dari tempat tinggalnya untuk mencari kayu bakar. Ia menggantikan tugas ibunya yang sedang sakit. Di dalam hutan, Dayang Melini berjumpa dengan seorang pemuda sedang berburu. Sejenak pemuda tersebut tertegun, tidak menyangka akan bertemu dengan gadis berparas sangat cantik di tengah hutan seperti ini. Manusia ataukah siluman, pikirnya, untuk memastikan si pemuda memberanikan diri mendekati dan menyapa Dayang Melini. Melihat seorang pemuda menghampirinya, lengkap dengan beberapa anak panah di punggung dan busur di lengan kirinya. Dalam hati Dayang Melini bertanya-tanya, siapakah gerangan pemuda ini? Mau apa dia mendekatiku? Sikap curiga dan waspada nampak jelas dari diri seorang Dayang Melini saat itu. Pemuda itu menghampiri seraya menyapa, "Hai nona cantik, siapakah gerangan dirimu? Sedang apakah sendirian di hutan belantara ini? Apakah dirimu tidak takut akan serangan dari binatang buas yang ada di sekitarmu?" Tanya pemuda tersebut beruntun, tapi tak satu pun jawab meluncur dari bibir Dayang Melini. Pemuda tersebut makin penasaran dan terus berusaha memancing agar Dayang Melini bersuara. Dengan tidak menghiraukan pemuda tersebut, Dayang Melini mendongak ke atas. Lihat, sinar matahari sudah semakin bergeser ke arah barat. Tanpa sengaja pemuda tadi melihat bola mata indah Dayang Melini sekejap bertemu pandang, membuat pipi Dayang Melini kemerahan tersipu malu. Bergegas, Dayang Melini mengalihkan pandangannya dan segera mengangkat kayu bakar yang telah berhasil dikumpulkannya hari itu. Kerajaan Bukit Jambi tumbuh pesat di bawah kepemimpinan Raja Bukit Jambi dan Ratu Dayang Melini. Mereka berdua memerintah negeri dengan adil dan bijaksana. Kesejahteraan dan kemakmuran yang dimiliki Kerajaan Bukit Jambi mendatangkan pujian sekaligus ancaman. Banyak kerajaan sekitar yang ingin menguasai Kerajaan Bukit Jambi. Bukan hanya sumber daya alam yang melimpah yang ingin mereka kuasai, tapi Ratu Dayang Melini yang sangat cantik juga menjadi incaran mereka. Sampai pada suatu hari, Kerajaan Bukit Jambi diserang oleh Kerajaan Balakrak yang terkenal sangat buas. Kerajaan Balakrak menguasai daerah sepanjang Tanjung Waiumpu dengan membawa ribuan prajurit. Raja Balakrak menyerang Kerajaan Bukit Jambi membabi buta. Maka luluh lantaklah negeri Bukit Jambi tersebut. Rajanya ditawan, harta kekayaan semua diambil, termasuk Ratu Dayang Melini hendak dijadikan gudik oleh Raja Balakrak. Ketika tubuh Ratu Dayang Melini akan disentuh oleh Raja Balakrak yang bengis, terjadi keajaiban.
Raja Balakrak tidak dapat menggapainya, apalagi menjamahnya. Karena penasaran, Raja Balakrak memerintah para punggawanya untuk menyentuh Ratu Dayang Mlini. Bagi siapapun yang mampu melakukan, maka Dayang Mlini berhak dibawanya sebagai selir. Namun tak seorang pun yang mampu menyentuhnya. Seperti ada kekuatan goib, licin bagai pelut, tangannya bergerak sangat cepat bagaikan kilat. Seperti ada pusaran angin berputar-putar aneh mengelilingi Ratu Dayang Mlini. Setiap prajurit menyerangnya, mereka terjengkang ke belakang, langsung tak sadarkan diri, sehingga habislah semua pasukan tak berdaya. Tinggal Raja Balakrak seorang diri yang terbengong-bengong dan sujud meminta ampun. Ratu Dayang Mlini mengampuni dan mengusir Raja Balakrak dari kerajaannya sendiri. Dalam pelariannya, Raja Balakrak mengalami pertempuran melawan orang-orang yang tidak suka dengan kezalimannya. Sebelum dikalahkan oleh Ratu Dayang Mlini, Raja Balakrak tewas tahu di mana makam Raja Balakrak. Raja Bukit Jambi yang ditawan dibebaskan. Akhirnya mereka hidup damai dan berbahagia hingga Raja Bukit Jambi mangkat dan Ratu Dayang Mlini kembali ke kayangan. Pada akhirnya rakyat kerajaan Bukit Jambi mengetahui Ratu Dayang Mlini yang terlihat lugu dan sederhana itu ternyata adalah seorang dewi, putri dari kayangan yang menjelma menjadi Dayang Mlini untuk menjadi Bukit Jambi. Hingga kini warga setempat meyakini bahwa emas yang ada di Bukit Jambi adalah berasal dari kekayaan kerajaan Bukit Jambi yang terpendam.